Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Sahabat Arisalah yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada. Ya, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-6 yang menjelaskan tentang halal dan haram. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushaku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qol, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguhnya yang halal itu telah jelas dan sungguhnya yang haram itu juga telah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang mustabihat, perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari manusia itu yang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat tersebut ya, atau menjaga diri dari perkara-perkara syubhat tersebut, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguhnya dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat itu, perkara yang samar tadi, maka sungguhnya dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar tanah larangan atau batas larangan yang dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam larangan tersebut, tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sungguhnya setiap raja memiliki tanah larangan, batas-batas larangan. Ala wa inna himallah maharimuh, ketahuilah sungguhnya tanah larangan Allah atau batas larangan Allah itu adalah segala sesuatu yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, yang mana jika segumpal daging itu baik, bagus, maka baguslah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, tetapi atau jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb, dan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Ya, dalam hadis ini ya, dikatakan bahwasannya al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Bahwasannya yang halal itu jelas, begitu pula dengan yang haram. Nah, para ulama ya berbeda pendapat dalam menafsirkan atau batas dari sesuatu yang halal atau haram. Abu Hanifah rahimahullah ya. Abu Hanifah rahimahullah berkata bahwasanya yang halal itu adalah jika ada dalil yang menunjukkan tentang sesuatu itu, bahwa sesuatu itu adalah halal. Itulah batasan halal. Ya, pengertian halal adalah segala sesuatu yang ada dalil tentang penghalalannya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, al-haram ma dalat dalil ala tahrim. Ya, sesuatu yang haram itu ketika ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian dalam hadis juga dikatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, yakni di antara perkara yang halal dan haram itu ada
perkara-perkara yang mustabihat dalam istilahnya, atau sesuatu yang samar. Yang samar, yang belum jelas hukumnya apakah dia halal atau haram. Nah, di sini dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui hukum perkara-perkara yang samar tersebut, apakah dia halal ataukah haram. Nah, dalam hadis ini dikatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Katsir bukan berarti tidak ada. Hanya saja kebanyakan manusia itu tidak mengetahui hukumnya, tetapi ada yang mengetahui hukum perkara tersebut. Famanittaqash syubhat, ya, barang siapa yang menghindarkan diri, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat atau yang samar tadi, yang belum jelas hukumnya apakah halal atau haram, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Ya, menjaga agamanya, kenapa? Karena dia telah menjaga dirinya dari segala sesuatu yang masih belum jelas hukumnya, apakah dia halal ataukah haram. Begitu pula menjaga kehormatannya. Ya, bisa jadi ya ketika dia jatuh ke dalam perkara syubhat tersebut, ternyata perkara tersebut adalah memiliki hukum haram yang dilarang. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nah, di sini memiliki dua kemungkinan apa yang dimaksud dengan waqa'a fil haram. Ya. Yang pertama, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maksudnya adalah jatuh atau terjerumus ke dalam perkara yang haram dan dia menyangka bahwasannya sesuatu itu, ya, perkara tersebut bukan perkara yang diharamkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahwasannya yang dimaksud dengan faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat yang samar, maka ia terjatuh dalam perkara haram, adalah bahwasanya dia dekat, ya, orang yang senang dengan perkara-perkara yang syubhat atau samar itu, sesungguhnya dia telah dekat kepada suatu yang haram, ya, dekat untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana dikatakan bahwasannya, ya, maksiat itu merupakan dia akan memanggil maksiat-maksiat yang lainnya, seperti itu. Karena jika diri itu jatuh ke dalam sebuah penyimpangan ataupun maksiat, maka dia akan maksiat tersebut juga akan memanggil saudara-saudaranya yang lain, maksiat-maksiat yang lain. Dalam firman Allah mengatakan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran, dengan selain kebenaran, tanpa kebenaran, tanpa hak. Dzalika bima asaw, itulah yang telah mereka perbuat maksiat, ya. Nah, di sini maksudnya apa? Maksiat mereka itu dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar, yang awalnya bukan membunuh para nabi sampai sehingga maksiat itu memanggil maksiat yang lainnya sehingga mereka berani sampai membunuh para nabi. Yang awalnya hanya menyelisihi nabi saja, tidak mau menerima dakwahnya, sampai maksiat tersebut memanggil maksiat yang lain sehingga sampai ke derajat membunuh para nabi. Kemudian dalam hadis juga dikatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, dalam jasad itu ada segumpal daging, yang mana jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ya, jika dia rusak juga seluruh tubuh. Kenapa? Karena hati itu seperti raja, ya, dalam tubuh yang mengendalikan tubuh seorang manusia. Begitu pula, ya, amalan dan ibadah seseorang itu dinilai dari hatinya. Jika dia tidak ikhlas, ya, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, dan ikhlas itu letaknya di hati. Ya, jika seorang beribadah, melakukan sebuah amalan, ya, namun hatinya tidak mengikhlaskan diri kepada Allah, maka otomatis tertolak
jika hatinya ingin ria, ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, begitu pula maka amalannya tidak diterima dan sebagainya. Ya, dalam hadis ini juga kita dapat mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasannya dalam hadis ini ya sudah jelas kita ketahui, dalam hadis tadi dikatakan bahwasannya ada 3 hukum yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang pertama yaitu halal, yang kedua haram, dan yang terakhir adalah perkara yang syubhat atau samar. Samar-samar, belum jelas hukumnya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya mengatakan hukum itu dibagi menjadi 3 macam. Adapun pembagian ini ya, pembagian seperti ini benar adanya. Ya, benar pembagian hukum tersebut menjadi 3, halal, haram, dan syubhat. Karena sesuatu itu bisa jadi ada dalil tegas yang menunjukkan kehalalannya, ya. Ada dalil tegas yang menunjukkan bahwasannya di situ diperintahkan untuk melakukannya, dan bahkan ada ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Begitu pula ada juga perkara yang terdapat dalil di dalamnya untuk meninggalkan perkara tersebut, dan juga terdapat ancaman jika dilakukan. Nah, inilah suatu yang haram tadi. Ada dalil tegas yang melarang kita untuk melakukan perkara tersebut, dan ancaman bagi yang melanggarnya, yang melakukan hal tersebut. Inilah yang dikatakan haram, perkara yang jelas haram, keharamannya. Ada juga sesuatu yang tidak ada dalil tegas dalam nas syar'i, apakah dia itu halal atau haram. Nah, inilah yang dinamakan dengan perkara syubhat tadi. Yang telah jelas dalilnya itu tadi seperti halal, telah jelas dalilnya untuk perintah untuk melakukannya. Adapun yang ada dalil tegas untuk menghindarinya atau menjauh darinya, itulah yang dinamakan dengan haram yang jelas. Adapun yang ketiga tadi, suatu yang belum jelas, perkara syubhat, apakah dia halal ataukah haram. Adapun masalah atau problem ya bisa dibagi menjadi, yang pertama ada dalil bolehnya, ya ada dalil yang menunjukkan bolehnya dikerjakan hal tersebut, maka boleh diamalkan dalil yang menunjukkan bolehnya perkara itu untuk dilakukan. Kemudian ya masalah atau problem yang memiliki dalil pengharaman, maka di sini kita jauhi ya hal tersebut demi mengamalkan dalil larangan tersebut. Kemudian ada perkara atau masalah yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus. Ya, ada dalil membolehkan, ada dalil yang mengharamkan, misalkan. Maka ini namanya masalah mutasyabih, yang masih samar. Ya. Nah, adapun mayoritas para ulama menanggapi masalah ini, yang problem yang ketiga ini ada dalil pembolehannya, begitu pula ada dalil pengharamannya, maka mayoritas ulama mengatakan bahwa lebih baik kita mengambil dalil yang mengharamkannya sebagai kehati-hatian. Kemudian yang keempat itu adalah perkara atau problem, masalah yang tidak terdapat dalil bolehnya, begitu pula tidak ada dalil larangannya. Maka ini dikembalikan ke kaidah hukum asal, yang mana jika perkara tersebut termasuk ibadah, maka hukum asal dari suatu ibadah itu adalah haram, ya, selama ada dalil yang membolehkannya. Nah, jika perkara atau problem tersebut merupakan dalam masalah adat ataupun muamalah, maka pada asalnya hukum dari dalam muamalat itu adalah boleh, ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Misalkan dalam perkara ibadah, ya, misalkan dalam perkara ibadah salat ya, dalam perkara salat itu karena ada dalil yang memerintahkannya untuk melakukannya. Ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis kita untuk melakukan salat subuh 2 rakaat misalkan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan misalkan salat asar atau zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Namun dalam hadis
ada menjelaskan hal tersebut, maka kita lakukan. Namun jika ibadah tersebut tidak ada dalil yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut, maka itu menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut tidak disyariatkan. Begitu pula muamalat, ya, dalam keseharian kita atau adat istiadat kita. Jika hal tersebut tidak ada dalil pelarangannya yang melarang kita melakukan tersebut, maka kaidah asalnya, hukum asalnya adalah boleh. Ya. Misalkan kita ingin berkunjung ke rumah tetangga dan sebagainya, ya itu pada asalnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut, maka termasuk hal yang dilarang. Kemudian dalam hadis ini tadi, sebagaimana kita jelaskan, ya, Rasul mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak dari orang-orang, banyak dari manusia itu yang tidak mengetahui perkara-perkara syubhat atau yang samar tadi hukumnya, baik dia halal ataukah haram. Ya. Nabi SAW mengatakan kebanyakan orang la ya'lamuhunna, ya, katsirun minan nas, katsirun minan nas. Maka di sini sebagaimana kita jelaskan, bukan berarti semua orang tidak mengetahui, tidak. Ya, beberapa orang, ya, termasuk ulama tentunya, orang yang berilmu mengetahui hukum perkara tersebut. Jadi samar di sini perkara syubhat ini samar bagi sebagian orang saja. Adapun bagi orang-orang yang berilmu, yang ulama, yang memiliki ilmu yang kuat, ilmu syar'i, maka baginya perkara ini bukanlah perkara yang syubhat atau samar. Jadi bisa jadi perkara ini samar bagi sebagian orang, tetapi jelas bagi sebagian yang lain. Maka dari sini kita sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu, jika mendapati perkara yang masih samar, maka baiknya kita menanyakan para ulama yang mengetahui hukum tersebut. Sebagaimana juga dianjurkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui, para ulama, jika kamu tidak tahu. Terlebih, ya, kebanyakan perkara-perkara yang syubhat itu, ya, kebanyakan terletak di dalam hal muamalat, misalkan jual beli. Ya, perkara jual beli itu merupakan perkara yang luas. Ya, sedikit sekali dari kita yang mengetahui secara rinci perkara-perkara tersebut. Maka sebelum kita jatuh ke dalam perkara yang syubhat atau perkara yang haram, maka hendaknya kita bertanya dulu kepada ulama yang mengetahui. Perkara makanan dan minuman dan sebagainya. Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzri hafizallahu mengatakan, perkara yang syubhat atau samar itu muncul karena beberapa sebab. Bisa jadi karena kebodohan atau tidak adanya penelusuran, tidak adanya penelusuran lebih jauh mengenai dalil syar'i. Ya, mutalaah tentang dalil syar'i. Begitu pula bisa jadi karena tidak mau merujuk pada perkataan ulama yang kokoh ilmunya. Ya, jadi bisa jadi perkara tersebut samar bagi seseorang. Kenapa? Karena dia tidak mau bertanya kepada para ulama atau tidak ingin membaca buku-buku yang lebih rinci menjelaskan perkara tersebut, atau dia memang tidak tahu. Kemudian faedah yang bisa kita ambil juga dari hadis tersebut, perkara syubhat, ya, perkara syubhat itu bisa jadi juga pada perselisihan ulama. Ya, kesamaran itu tadi, perkara syubhat itu bisa saja terjadi pada perselisihan ulama. Ini jika ditinjau dari keadaan orang awam. Ya, misalkan orang awam itu tidak mengetahui, ya, hukum tersebut, dan ternyata hukum tersebut masih diperselisihkan oleh ulama. Namun kaidah syar'iyah yang wajib bagi orang awam untuk mengamalkannya ketika menghadapi perselisihan para ulama tersebut, ya, setelah ia meneliti dan mengkaji, adalah ia kuatkan pendapat-pendapat yang ada sesuai dengan ilmu dan kewara'annya.
atau bisa juga dengan memilih pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Nah, ini kaidah syar'i bagi orang-orang awam ketika mendapati perselisihan para ulama dalam sebuah hukum. Ya, yang pertama tadi, ia kuatkan pendapat yang sesuai dengan ilmu dan kewaraannya, atau mengambil pendapat mayoritas ulama. Karena pendapat kebanyakan ulama itu lebih dekat kepada hukum syariah. Begitu pula perkataan orang yang lebih berilmu itu lebih dekat pada kebenaran. Nah, begitu juga ulama yang lebih warok, yang mempunyai sikap kehati-hatian pada dirinya itu biasanya lebih baik diikuti. Karena dia orang yang warok, berhati-hati terhadap dirinya. Jadi jika seorang awam itu tidak bisa atau mendapati perkara yang diperselisihkan oleh ulama, kemudian dia tidak bisa menguatkan pendapat ketika menghadapi perselisihan ulama tersebut, maka alangkah baiknya baginya untuk meninggalkan perkara yang masih samar tersebut. Jadi jika mendapati perselisihan ulama dalam sebuah perkara dan dia tidak bisa menguatkan pendapat di antara perselisihan itu, maka alangkah bagusnya baginya untuk meninggalkan perkara tersebut sampai ia yakin setelah menimbang, melihat dan membaca, maka ia pilih pendapat yang ia yakini. Dalam hadis ini juga kita dapat mendapatkan bisa dapat faedah dari hadis ini, yaitu ada manfaat ketika kita meninggalkan perkara syubhat. Tentunya ketika syariat melarang kita dari sebuah perkara, pasti di dalamnya ada maslahat. Begitu pula sebaliknya, memerintahkan kita untuk mengerjakan suatu perkara, pasti di dalamnya ada maslahat, baik itu langsung tampak jelas pada kita ataupun tidak. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Nah, begitu pula dengan meninggalkan perkara syubhat ini memiliki manfaat. Dalam hadis jelas dikatakan, famanittaqas syubhat faqad istabro'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang menghindarkan diri, menjaga dirinya dari perkara syubhat tadi, maka ia telah menyelamatkan, menjaga agamanya dan kehormatannya. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, dari sini menunjukkan bahwa janganlah kita tergesa-gesa sampai jelas suatu perkara. Nah, ini istinbat dari Syekh Shalih Al-Fauzan menanggapi hadis ini, mengatakan bahwasanya agar kita jangan tergesa-gesa dalam menghukumi suatu perkara sampai jelas hukumnya. Begitu pula hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang bermudah-mudahan atau seenaknya memilih yang ia suka, padahal perkara tersebut masih samar, masih syubhat hukumnya, maka bisa jadi ia terjerumus ke dalam keharaman. Sebagaimana dikatakan dalam hadis tadi, faqad waqa'a fil haram. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa orang yang terjerumus dalam syubhat bisa terjatuh pada yang haram dilihat dari dua sisi. Yang pertama, barang siapa yang tidak bertakwa pada Allah, lalu ia bermudah-mudahan sepele memilih sesuatu yang masih syubhat atau samar, itu bisa mengantarkannya pada yang haram. Yang kedua, kebanyakan orang yang terjatuh dalam syubhat hatinya gelap karena hilang dari dirinya cahaya ilmu dan cahaya sifat wara', yaitu sifat kehati-hatian, sehingga ia jatuh dalam keharaman dan dia tidak tahu bahwasanya dia telah jatuh dalam suatu yang haram. Bisa jadi ia berdosa karena sikapnya yang selalu meremehkan hal tersebut. Begitu pula dalam perkara yang diperselisihkan oleh ulama tadi kita katakan, sebagian orang mengatakan jika mendapati perkara yang masih khilaf diperselisihkan oleh ulama, mereka mengatakan selama masih ada khilaf dalam perkara tersebut, maka engkau boleh memilih pendapat mana saja yang engkau suka. Kita boleh
Ya, selama masih ada khilaf, ya pilih saja yang mana kamu suka, yang mana lebih ringan dari bagimu. Nah, perkataan ini sebenarnya ya tidak benar. Ya, tidak benar. Perselisihan ulama itu ya bukan terjadi hanya begitu saja. Mereka berselisih pasti dengan ilmu. Nah, khilaf atau perselisihan ulama itu tidak menjadikan kita bermudah-mudahan atau seenaknya memilih pendapat yang kita suka, yang ringan bagi kita. Ya. Namun, ya, bagi kita itu hendaknya memilih pendapat atau hukum halal atau haram yang kita yakini sesuai dengan ilmu kemampuan kita tadi. Ya. Jika kita memilih sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita saja, maka bisa jadi ini menyebabkan kita jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ya, jadi ketika kita mendapati perselisihan para ulama dalam sebuah perkara, maka kita harus yakini dahulu atau bertanya kepada orang yang berilmu. Dan jika tidak bisa ya merojihkan atau menguatkan pendapat tersebut, maka alangkah baiknya kita tinggalkan. Sebagaimana kita jelaskan tadi, jika tidak bisa menguatkan pendapat para ulama dalam perselisihan ulama tersebut, alangkah baiknya bagi kita meninggalkan perkara tersebut daripada kita berlarut-larut jatuh dalam perkara yang syubhat masih samar bagi kita. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya hati adalah malikul a'dha, rajanya anggota badan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, dalam tubuh itu ada segumpal daging, yaitu hati atau jantung. Nah, jadi hati itu diibaratkan sebagai raja bagi anggota badan, sedangkan anggota badan adalah tentaranya. Yang mana jika hati itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Begitu pula sebaliknya, jika rusak hati itu, maka rusaklah seluruh tubuh. Nah, para ulama mengungkapkan ya baiknya hati dengan istilah yang berbeda. Yang pertama, yang dimaksud dengan baiknya hati tadi, idza saluhal wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika hatinya baik, yang dimaksud dengan hatinya baik itu adalah rasa takut kepada Allah dan siksaannya. Ya, jika seorang itu merasa takut kepada Allah dan siksaannya, maka itulah dinamakan hatinya telah baik. Ada juga ulama yang menafsirkan dengan hati yang baik itu adalah jika dia memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Ya, ia tidak melakukan sebuah ibadah melainkan dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu pula ia tidak meninggalkan maksiat melainkan untuk mencari ridha Allah. Nah, itulah yang dikatakan hati yang baik bagi sebagian ulama. Sebagian ulama yang mengatakan ya, yang dimaksud dengan hati yang baik itu adalah rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada wali-wali Allah. Begitu pula cinta kepada ketaatan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika hati itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Nah, rusaknya hati tadi ya, ini ada hubungannya dengan perkataan sebelumnya, yaitu apa? Hati itu bisa rusak ketika seorang itu terjerumus dalam perkara-perkara syubhat. Ya, bisa merusak hati ketika seorang itu sering terjatuh atau sering melakukan perkara-perkara yang syubhat masih samar, maka itu bisa merusak hatinya. Terjatuh dalam maksiat ya, dan bisa jadi jatuh dalam suatu yang diharamkan. Jadi di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya hati itu bisa rusak ketika seorang itu jatuh dalam perkara syubhat ya, karena seluruh maksiat itu bisa merusak hati ya, karena orang yang jatuh pada syubhat itu bisa jadi jatuh kepada maksiat yang diharamkan Allah, dan itulah yang menyebabkan hatinya rusak. Seluruh maksiat itu bisa merusak hati, memandang yang haram, mendengar yang haram, dan sebagainya. Ya, jika seorang melihat sesuatu yang haram, maka rusaklah hatinya. Jika seorang mendengar yang haram, begitu juga, maka rusak juga hatinya. Maka oleh karena itu, hendaklah kita melakukan sesuatu yang bisa menjadikan hati kita baik, sehingga
seluruh anggota badan kita juga baik. Dan tentunya tidak lupa juga kita berdoa kepada Allah agar selalu senantiasa diberi keistiqomahan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Nah, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi pada kita. Karena baiknya hati itu, karena hati seorang hamba itu berada di tangan Allah, sehingga usaha juga harus dibarengi dengan doa. Begitu pula dalam hadis ini bisa kita ambil faedah, sebagaimana kita jelaskan, jika kita dapati perkara-perkara atau sesuatu yang masih samar hukumnya, belum jelas bagi kita, lebih baik bagi kita untuk meninggalkannya. Lebih baik meninggalkannya. Karena jika kita melakukannya, bisa jadi kita jatuh ke dalam perkara syubhat, dan seorang yang terbiasa melakukan perkara-perkara yang syubhat masih samar, maka hatinya telah rusak. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah bagaimana Rasul menjelaskan perkara dengan memberikan sebuah misal. Misal orang-orang yang melakukan perkara syubhat itu seperti penggembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar tanah larangan, yang mana dikhawatirkan dia terjatuh atau terjerumus ke tanah larangan tersebut. Ini mengajarkan kita juga, Rasul memberikan kita salah satu metode pengajaran untuk mengajarkan murid-murid ataupun orang-orang dalam menjelaskan atau mengajarkan sebuah hukum, bisa dengan membuat sebuah permisalan. Kemudian dalam hadis ini juga, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, jika hati itu baik maka baiklah seluruh tubuh. Nah, di sini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya rusaknya zahir seseorang itu bisa juga itu menunjukkan bahwasanya batinnya itu juga rusak. Jadi jika batin dari jiwa seorang itu baik, maka juga zahirnya itu akan baik. Karena rusaknya zahir itu, suatu yang tampak, tampilan luar itu menunjukkan rusaknya batin juga. Alamat atau ciri-ciri rusaknya batin seseorang juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.